Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dalam ibadah siswa Rabu 25 November 2020. Kita akan awali ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau beribadah. Berkati ibadah kami supaya kami bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan selalu menyertai kita dalam segala keadaan kita, baik saat senang, saat susah, bahkan saat kita harus belajar dengan jarak jauh seperti sekarang. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Salah satu cara bersyukur kepada Tuhan adalah dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, salah satunya dengan cara belajar melalui cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita nyanyikan Into My Heart. Into my heart, into my heart, Lord, into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus.
Lord, into my heart. Lord Jesus, come in today. Come in to stay. Come into my heart, Lord Jesus. Hari ini Miss Ayu ditemani oleh Damai dan Dino. Nah, Damai, Dino, bagaimana kabar kalian? Damai sih baik, Miss. Gak tahu kalau Dino. Coba Miss tanya sendiri. Loh, kok begitu ngomongnya? Ada apa sih, Dino? Damai masih marah sama Dino, Miss. Marah? Kenapa? Kemarin Dino main bola, terus bolanya mengenai tanaman bunga Damai. Dino sudah minta maaf, tapi Damai tidak mau memaafkan. Kenapa Damai tidak mau maafkan Dino? Kalau Damai maafin, nanti Dino nggak ngerti kalau yang dilakukan Dino itu salah. Damai, Dino kan sudah minta maaf. Bukannya itu artinya Dino tahu kalau Dino bersalah. Nah, Damai, Dino, dan anak-anak semua yang ada di rumah, mari kita belajar dari cerita Alkitab berikut ini. Ini adalah Yusuf. Sekarang Yusuf tinggal di Mesir. Yusuf adalah orang penting di Mesir. Ia menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun. Tetapi Yusuf bukanlah orang Mesir. Ia adalah orang Ibrani. Orang Ibrani adalah orang-orang yang di kemudian hari disebut sebagai bangsa Israel. Dulu waktu Yusuf masih sangat muda, saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf. Mereka iri kepada Yusuf karena hanya Yusuf yang dibelikan jubah indah oleh bapak Yakub ayah mereka. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur kering. Kemudian mereka menjual Yusuf kepada pedagang budak yang hendak ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak. Ia tahu Tuhan selalu besertanya dimanapun ia berada. Potifar, tuannya di Mesir, sangat menyukai Yusuf karena ia jujur dan rajin bekerja. Tetapi Yusuf kemudian dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh berbuat jahat yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Pada suatu malam, Raja Mesir Firaun bermimpi, tetapi tidak seorang pun yang dapat mengerti maksud mimpi itu. Lalu dengan bantuan Tuhan, Yusuf mampu menjelaskan maksud mimpi Raja Fir'aun. Tuhan mengatakan kepada Yusuf untuk memberitahu Raja Fir'aun supaya menyimpan banyak cadangan makanan. Karena tidak lama lagi, orang-orang bangsa lain akan mengalami kekurangan makanan. Dan Raja Fir'aun meminta Yusuf untuk mengatur semua pekerjaan itu. Demikianlah akhirnya Yusuf menjadi orang kepercayaan Raja Fir'aun. Masa kelaparan tiba. Saudara-saudara Yusuf pun tidak punya makanan lagi. Mereka kelaparan. Yakub ayah mereka mengirim mereka untuk membeli makanan dari Raja Fir'aun. Dan mereka harus membelinya melalui Yusuf. Akankah Yusuf bersikap baik kepada saudara-saudaranya? Saudara-saudaranya tidak tahu bahwa Yusuf masih hidup. Mereka juga tidak tahu bahwa orang yang mengatur penjualan makanan di Mesir itu adalah Yusuf. Ya, Yusuf mengizinkan mereka membeli makanan, termasuk yang dibawa pulang untuk ayahnya. Ketika mereka kembali lagi ke Mesir, Yusuf mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf sangat ketakutan, sebab mereka ingat akan kejahatan yang pernah mereka lakukan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf mengatakan pada mereka bahwa ia telah memaafkan semua perbuatan mereka. Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan ia meminta mereka membawa ayah dan keluarga mereka untuk tinggal di Mesir. Wah, Yusuf mau ya memaafkan saudara-saudaranya yang sudah berbuat jahat kepadanya. Menurut Damai dan Dino, mengapa Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya? Yusuf ingin menunjukkan kepada saudara-saudaranya bahwa ia mengasihi mereka. Iya benar, yang seharusnya dibenci itu perbuatan jahatnya, bukan orangnya.
Kalau menurut Damai apa? Yusuf ingin menunjukkan bahwa perbuatan jahat tidak perlu dibalas dengan perbuatan jahat juga. Nanti nggak selesai-selesai saling membalasnya. Benar Damai. Nah, sekarang Damai mau maafkan Dino tidak? Iya dong, Miss. Dino kan sudah tahu kalau salah. Anak-anak di rumah juga ya. Ketika kita masih menyimpan kesalahan orang lain di hati kita, maka hati kita tidak nyaman. Dengan memaafkan, kita akan merasa lebih tenang. Jadi, baik buat kita sendiri juga. Anak-anak bisa? Pasti bisa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengampuni, mau memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.